Perkenalkan, saya Kevin Salomo Ramadan Tambuna. Saya dari Universitas Logistik Bisnis Internasional dan saya berasal dari Prodi Manajemen Logistik. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan nih 5 konsep penting yang saya pelajari dari mata kuliah saya, yaitu Kapita Selecta. Yang pertama ada Green Supply Chains, kemudian ada Halal Supply Chains, kemudian ada Sertifikasi Halal, kemudian ada Cold Supply Chains, dan yang terakhir ada Blockchains. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama itu ada Green Supply Chains. Nah, Green Supply Chains ini atau rantai pasok ramah lingkungan adalah pendekatan logistik yang fokus pada pengurangan dampak lingkungan dalam seluruh prosesnya, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah. Nah, kemudian contohnya itu ada seperti perusahaan bisa menggunakan bahan baku daur ulang, terus energi terbarukan, dan kendaraan listrik dalam semua proses distribusi perusahaan tersebut. Tujuan utamanya apa? Tujuannya agar untuk mengurangi emisi karbon, menghemat energi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain baik untuk bumi, ini juga bisa nih meningkatkan reputasi si perusahaannya di mata konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian topik selanjutnya yaitu Halal Supply Chains. Nah, Halal Supply Chains adalah sistem logistik yang menjaga kehalalan produk dari awal hingga akhir si rantai pasok. Ini sangat penting nih, khususnya untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Semua bahan baku harus halal dan tidak boleh tercampur dengan bahan haram selama proses penyimpanan, pengemasan, maupun distribusi. Harus ada pemisahan fasilitas seperti truk atau gudang khusus untuk mencegah kontaminasi. Transparansi juga penting agar konsumen yakin bahwa produk benar-benar halal sampai ke tangan mereka. Kemudian ada sertifikasi dan regulasi halal. Nah, agar produk halal benar-benar terjamin, diperlukan sertifikasi dari lembaga resmi. Di Indonesia, badan utama yang menangani ini adalah BPJPH, dan audit halal biasanya dilakukan oleh LPPOM MUI. Proses sertifikasi mencakup pemeriksaan bahan baku, terus fasilitas produksi, hingga sistem distribusi. Semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari najis atau zat haram. Selain itu, seluruh proses juga harus terdokumentasi dan bisa ditelusuri. Ini disebut traceability. Tujuan utama sertifikasi ini adalah melindungi konsumen muslim serta membuka peluang ekspor ke negara-negara mayoritas muslim yang mensyaratkan sertifikasi halal. Kemudian ada cold supply chains. Nah, cold supply chains atau rantai pasok dingin adalah sistem logistik untuk produk yang membutuhkan suhu terkendali seperti daging segar, susu vaksin, atau obat-obatan. Sistem ini menggunakan cold storage atau gudang pendingin, kendaraan berpendingin, dan sistem monitoring suhu secara real time. Kalau suhu tidak terjaga, kualitas produk bisa rusak dan bahkan bisa membahayakan konsumen. Cold chain sangat krusial dalam industri makanan dan farmasi, terutama sejak pandemi di mana distribusi vaksin memerlukan suhu sangat rendah. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu ada blockchains dalam supply chain. Nah, blockchains adalah teknologi pencatatan data yang transparan, aman, dan tidak bisa diubah. Dalam dunia supply chain, teknologi ini bisa digunakan untuk mencatat setiap proses pengiriman barang secara real time dan akurat. Misalnya dalam hal halal supply chains, blockchain bisa melacak asal-usul bahan baku hingga ke tangan konsumen, memastikan bahwa produk tidak terkontaminasi bahan haram. Atau dalam cold chain, blockchain bisa mencatat suhu penyimpanan setiap saat, sehingga perusahaan bisa menjamin kualitas produk mereka tetap aman. Teknologi ini membantu meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan keamanan dalam rantai pasok. Nah, itu aja guys. Dari kelima topik tadi, kita bisa melihat nih bahwa dunia supply chain semakin canggih dan semakin kompleks. Mulai dari aspek keberlanjutan, kehalalan, suhu, hingga teknologi pencatatan data seperti blockchain. Semuanya bertujuan untuk apa? Menciptakan sistem logistik yang lebih aman, efisien, dan bertanggung jawab pastinya. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye.